Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Riset Inovasi Daerah Bapak Rida Bangka Barat. Saya Rizky. Di sini melalui video singkat kali ini saya akan membantu menjelaskan terkait bagaimana sih cara menginput inovasi yang mungkin Bapak Ibu miliki di masing-masing OPD-nya. Oke, baik. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa buka Mozilla ataupun Google Chrome, kemudian klik ataupun tuliskan IGA Kemendagri. Nah, pilih yang pertama, Innovative Government Award. Nah, lanjut klik tombol login. Di sini kita coba login menggunakan akun Dinsos Bapak. Oke, Bapak Ibu lengkapin username, password, dan juga verifikasinya. Kemudian semisalkan Bapak Ibu mengalami kendala ketika login, bisa segera melapor ke kami ya sebagai admin. Nanti akan kita buatkan baru terkait akun. Oke, lanjut login. Nah, di sini terdapat dashboard ya, ataupun menu di website dari Kemendagri ini. Nah, pertama ada dashboard, kemudian juga database dan juga lomba inovasi daerah. Nah, Bapak Ibu, ketika ingin melakukan input, kita pilih yang database inovasi daerah, kemudian klik yang inovasi daerah. Nah, semisalkan Bapak Ibu ternyata sudah memiliki inovasi per tahun sebelumnya dan ingin melakukan pembaharuan, boleh saja. Nah, tinggal klik tombol edit dan isi bagian-bagian yang terdapat pembaharuannya di tahun sekarang, begitu. Bisa dijelaskan di bagian rancang bangunnya ataupun pengembangannya. Dan isikan juga bagian-bagian yang masih belum ataupun informasi yang wajib diisi. Seperti ini ya. Oke, kemudian apabila Bapak Ibu memiliki inovasi baru, tinggal klik saja yaitu tambah inovasi daerah pada tombol berikut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lengkapin bagian-bagian yang wajib diisi, yaitu bagian-bagian yang ada bintangnya. Nah, di sini ada nama inovasi ya, Bapak Ibu ya. Bisa diisi dengan nama yang menarik seperti itu, ataupun berupa singkatan dan seterusnya. Kemudian tahapan inovasi ini ada inisiatif, uji coba, dan juga penerapan. Harapannya Bapak Ibu bisa memilih yang penerapan karena penilaian IGA itu apabila inovasi tersebut bisa masuk ke bagian penerapan. Namun jikalau Bapak Ibu masih tahap inisiatif ataupun masih tahap uji coba pun tidak apa-apa, namun mungkin bisa kita ikutkan di penilaian di tahun selanjutnya. Namun harapannya bisa diklik di bagian penerapan ya, biar bisa masuk ke penilaian. Lanjut, yaitu nama inisiator, mengisi nama terkait inisiator inovasi tersebut gitu, bisa berupa perorangan ataupun kelompok. Misalkan kelompok, tinggal disebutkan siapa-siapa saja nama-nama yang berperan gitu ya di kelompok tersebut begitu. Kemudian ada inisiator, kepala daerah, dan seterusnya, ataupun OPD, ASN. Untuk koordinatnya pun bisa langsung klik ya dari Google Maps. Misalkan ini kita pilih semisalkan RSUD Sejaran Stason. Klik ini, kemudian klik kanan. Klik kanan akan muncul koordinatnya. Kemudian copy saja dan masukkan ke bagian koordinat. Lanjut, kita pilih klasifikasi inovasi, ada berupa perangkat daerah, desa, kelurahan, dan masyarakat. Tinggal dipilih saja. Lanjut, untuk jenis inovasi ini bisa berupa digital ataupun non-digital ya, Bapak Ibu. Nah,
Selanjutnya itu ada bentuk inovasi daerah. Di sini kita juga bisa sesuaikan terkait pilihannya, apakah masuk ke bagian yang publik, ataupun tata kelola pemerintahan, ataupun yang lainnya. Untuk Astacita ini, kita pun bisa pilih dari 8 Astacita ini kira-kira mana sih poin yang masuk gitu ya di inovasi kita gitu. Apakah yang ideologi Pancasila, ataupun yang reformasi politik dan seterusnya gitu. Untuk urusan pemerintahan pun sama, tinggal dipilih saja bagian mana yang sesuai dengan inovasi Bapak Ibu yang dimiliki. Kemudian waktu uji coba, waktu penerapan, dan waktu pengembangan ya Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya dituliskan berdasarkan SK yang udah dibuat, yang dimiliki, begitu ya. Apakah sudah ada perkembangan atau tidak? Misalkan tidak, tinggal klik ini. Misalkan ada, tinggal klik iya. Dan tuliskan kapan pengembangan inovasi tersebut. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke bagian rancang bangun yang mana minimal 300 kata, Bapak Ibu. Di sini harapannya kita bisa memberikan gambaran secara detail ya terkait inovasi yang kita miliki tersebut gitu. Jadi harapannya jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu singkat. Nah, kemudian tujuannya apa? Kita bisa masukkan ke sini. Tujuannya, manfaatnya apa dari inovasi tersebut, kemudian juga hasilnya apa. Nah, jikalau kita memiliki anggaran, bisa klik ataupun bisa kita upload di bagian sini. Ini pun jika ada. Selanjutnya pun terkait profil bisnis, dokumen haki, dan juga penghargaan. Misalkan ada, boleh Bapak Ibu upload. Karena sebetulnya memang tidak dianjurkan ataupun jika diperlukan ya, jika ada gitu. Tapi misalkan ada, Bapak Ibu bisa upload karena akan menambah poin ya, akan menambah nilai kematangan dari inovasi tersebut. Begitu. Selanjutnya, kalau semuanya telah diisi, maka klik simpan. Oke, baik, langkah selanjutnya. Ketika kita sudah mengisi terkait profil inovasi daerah, dan juga klik simpan, maka akan muncul inovasi Bapak Ibu yang sudah dibuat tadi ya. Langkah selanjutnya apa? Yaitu kita akan melengkapi indikatornya. Indikatornya agar semakin matang inovasi yang ada. Tinggal klik bagian sini ya, yaitu indikator. Di indikator ini ada beberapa hal yang wajib diisi, yaitu yang ada tanda bintangnya, seperti regulasi inovasi, SDM, dan seterusnya. Itu. Sebagai contoh, misalkan kita lihat nih, untuk regulasi ini bobotnya 9 nilainya. Nah, dan Bapak Ibu bisa pilih nih parameternya. Tinggal klik apakah SK kepala daerah, ataupun peran kepala daerah, dan seterusnya. Sesuai dengan SK yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, kita bisa juga upload terkait bukti dukungnya yang terpenting. Dan keterangannya apa? Yaitu halaman depan Perda ataupun Perkada ataupun SK kepala daerah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload saja di bagian sini ya. Nah, seperti itu. Jikalau sudah, Bapak Ibu bisa lihat nanti terkait dokumen yang sudah diupload. Oke, lanjut. Setelah itu, lengkapi juga bagian SDM dan seterusnya. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa melengkapi sebanyak mungkin indikator yang bisa diisi gitu ataupun dilengkapi. Karena kenapa? Karena semakin lengkap maka semakin besar pula nilai yang akan diperoleh, semakin matang pula inovasi yang dimiliki. Jadi harapannya sebisa mungkin diisi terkait indikator-indikator yang diminta. Terutama di bagian
untuk kualitas inovasi daerah. Nah, di sini kita membuat video sebesar maksimal itu 100 MB. Dan terdapat 5 unsur. Yang pertama itu latar belakang, penjaringan, pemilihan, manfaat, dan juga dampaknya. Nah, di sini bobotnya paling besar ya Bapak Ibu, yaitu 12. Nanti tinggal di-upload, bisa berupa link Google Drive ataupun link YouTube. Nah, terkait video ini Bapak Ibu, semisalkan mengalami kesulitan dalam pengeditan, nanti tinggal berkabar saja ke kami agar nantinya bisa kami bantu terkait edit videonya. Asalkan nanti ada bahan-bahan terkait video tersebut gitu. Nanti kita bantu untuk proses editingnya. Nah, misalkan masih bingung juga terkait bagaimana pengisiannya, Bapak Ibu bisa buka materi ataupun bahan yang sudah dibagikan di WhatsApp group, yaitu bahan teknis IID IGA 2025. Nah, di sini pilih ataupun lihat yang bagian teknis pengisian satuan inovasi daerah. Nah, di sini ada tata cara secara detail bagaimana mengisi masing-masing poin ya, misalkan terkait regulasi, terkait ketersediaan. Nah, ini pun ada contoh terkait bukti dukungnya yang harus di upload. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian terkait tutorial yang kami berikan. Semisalkan masih ada bingung ataupun kendala ataupun kesulitan, bisa segera datang ke kami ataupun mengabari kami di bagian Rida, Baperida Bangka Barat. Besar harapan kami, Bapak Ibu segera menginputkan terkait inovasi yang ada di OPD-nya masing-masing agar bisa dilakukan penilaian oleh Kemendagri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.